Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Summa fi ayatin ukhra li kulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiru sa'ata wa la yastaqdimun. Summa fi ayatin ukhra aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul azim. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayangnya Allah, senantiasa Allah mencurahkan nikmat kepada kita semua. Baik nikmat itu yang melekat pada diri kita, nikmat yang melekat pada tubuh kita, nikmat yang ada pada diri kita, yang kadangkala kita kurang menyadari bahwa itu nikmat, tetapi senantiasa kita mempergunakan nikmat tersebut. Ataupun nikmat-nikmat yang Allah jadikan pada tempat lain, kemudian Allah datangkan kepada kita, Allah beri kepada kita, sehingga kita punya jabatan, sehingga kita punya kekayaan, sehingga kita menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang dihormati. Itu adalah nikmat yang Allah berikan. Maka selayaknya lah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat ma'asalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mana bagaimana perjuangan Rasulullah dari masa jahiliyah sampai Islam agung ketika itu, sampai detiknya Islam telah sampai kepada diri kita berkat perjuangan Rasulullah. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi', dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, dilanjutkan oleh para gure-gure, para tengku-tengku yang mereka belajar pada ulama, sehingga kita dapat mengetahui tentang Islam dan kita dapat menjalankan Islam sesuai dengan perintahnya. Maka selayaknya dan sepatutnya lah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada al dan sahabat beliau sekalian. Juga dalam membantu Rasulullah, mereka tidak pernah takut hilangnya nyawa, mereka tidak pernah takut hilangnya harta, mereka tidak pernah takut dizalimi, disakiti, disiksa oleh kaum-kaum kafir pada ketika itu, untuk membantu Rasulullah dalam menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gedanya sebagai manusia, makhluk hidup yang Allah berikan kepada gedanya nyawa, Allah nabi kepada gedanya nyawa, sehingga kita dikategorikan sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa maka dia akan merasakan mati. Gedanyonyo, detiknya memang tinggal taduk-duk, detiknya memang nyawa masih berada dalam badan kita. Tetapi ingat, satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat kita akan mati.
Satu saat akan takubah permukaan bumi ini, di mana banyak kecintaan-kecintaan yang tumbuh di bumi ini. Cinta kepada harta, cinta kepada tahta, dan cinta kepada wanita. Satu saat ketika nyawa itu telah hilang, ketika nyawa kekejut pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu rasa cinta yang kadang-kala dengan cintanya kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan takubah memandu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang lain, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kita berada, pat mandang kita, apakah ketika itu kita sedang dalam keadaan beramal kepada Allah, apakah ketika itu kita sedang taat kepada Allah, ataukah ketika itu kita sedang bermaksiat kepada Allah, pat mandang na kita, maka maut akan mendatangi kita. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun na kita di dalam putau besar sekalipun, andai kata tak pegah bak anak tu, andai kata tak pegah bak perumah tu, wahai anak long, wahai perumah long, pegat siap sabah ruangan yang na dalam rumahnya, kuah, kemudian pakai bintih-bintih busau, lu pakai bintih busau, pakai semen long, pakai bata, kemudian pakai kunci-kunci yang terkunci dari berlapis-lapis kunci, tetapi tetap kematian itu akan datang. Gedanya wahana pat lagi gedanya wahana pat taplung, bahwa sabuh saat gedanya akan mati dawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, li kulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat nyona ajal, gedanya nyona masa berlaku udip, gedanya nyona tempo udip, nyawang yang Allah berikan kepada gedanya, nyawang yang Allah beri dalam tubuh gedanya, buta ingat sabi-sabi, bersadar tuh bahwa nyawangnya na batas, na tempo, na masa berlaku. Maka apabila ketika itu telah datang, kaduk ajal katanya, tempo kabeh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendahulukan dan tidak akan mentakhirkan. Tengok kaduk lagi yang di dalam taat. Andai kata gejok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah. Tetapi bayangkan ajal katanya, masa berlaku udip katanya, nyawa yang nabak kita gejok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita bermaksiat kepada Allah, tengah dah buka aurat, tengah hana dah semayang, tengah puasa yang kamu tuntun belum tak kaza, tengah keburukan-keburukan yang lain kita lakukan, maka ketika itu, ketika gejok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyesal. Karena ketika saudara orang kamati, maka bawadanya roh golong kenyang keluar ajal. Ketika ajal berada pada tenggorokan, maka bawadanya kubina amalan-amalan yang dia lakukan kepelemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang dia buat, dosa-dosa yang dia buat, maka kepelemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu le gedayo dah tepat draw tu. Apakah draw tu sebagai ahli surga ataukah draw tu sebagai ahli neraka? Wadanya kan sadar tu, wadanya kan depu, cuma untuk kembali kepada kehidupan hanali jara. Pakon nyawang kaduk bak tenggorokan, pintu taubat telah tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mati, kali kejok pulang Allah Subhanahu wa taala. Urung-urung yang na di sekeliling kita telah melaksanakan fardu kifayah, gedanya kageme, kemudian kita nom di dalam kubu sidra wajatawadu. Maka ketika itu, ketika urung-urung kembali ke rumahnya masing-masing, sanak keluarga, anak tu, mian ada kebah anak tu, purmo,
dan orang-orang yang mencintai kedanyo mereka telah kembali ke rumahnya masing-masing. Maka bawa dengan dalam satu pendapat, sebelum malaikat mungkar wa nangkir truk untuk kiak suka kedanyo, untuk kiak danyang ba kedanyo, maka bawa dengan truklah sidro malaikat yang namanya malaikat Roman. Puterabut malaikatnya truk berdua bak pihak oleh kedanyo. Kemudian gekun bak mayat, wahai mayat, tulislah ubina amalan-amalan yang kata puput di dunia. Tulis ubina amalan-amalan kebaikan yang pernah kata puput di dunia. Tulis ubina amalan-amalan keburukan yang pernah kata puput di dunia. Tulis. Jadi malaikat Romannya dia tulis bak kedanyo. Putra yang kedanyo puput bukuh buatnya buat god ataupun buatnya buat bro, punya buat taat ataupun buat maksiat, maka dia tulis. Maka bawa dengan mayat ditanjung bawa malaikat ke rumah. Hana pak lu tulis malaikat, hana lu mesapu keno, maka dikun le malaikat rumah. Tulis pakai telunjuk. Giyo tulis, giyo pakai telunjuk katanya. Hana Daud ikut le mayat. Maka bawa dengan ikut le malaikat Roman bak mayat. Pakai ibabah sebagai tinta untuk menulis. Kemudian mayat dipegah lom. Hana tempat lu tulis, hana kertas yang lume. Maka ketika itu dalam satu pendapat bahwa malaikat Roman gebrit dijaga fan katanya. Kemudian gijuk ijagafan tersebut giyo tulislah bak ijagafanyo ubina amalan-amalan kebaikan yang telah engkau lakukan dan berapa banyak amalan-amalan keburukan, kemaksiatan, kejahatan yang telah engkau lakukan, tulislah. Maka bawa dengan ketanya kata tulis. Itulislah halis semuanya, itulis. Ketika itulis ada kebaikan, lancar itu mulai. Kemudian truk pada but-but yang buruk, dia pernah mencuri, dia pernah berjudi, dia pernah mabuk-mabukan, dia pernah membuka aurat, dia pernah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dia tinggalkan. Semayang hana disemayang, ada kalana disemayang tetapi disemayangkan dengan ilmu. Puasa yang kakiu puasa, alasan haid dipuasa karena manteng lumoh, alasan haid dipuasa karena kaduha, alasan haid dipuasa karena ini karena itu, alasan-alasan yang diberi alasan ketika itu padahal tidak ada alasan pada ketika itu. Tetap hana itu tulis. Gegele malaikat Roman bak mayatnya. Pakan kata iya, pakan kata hana tulis. Malaya dong ada dosa yang pernah lo puput di dunia. Malaya hendak ditulis karena malaya ada dosa. Truk lang kubu kedanyo, yang dosa yang dia puput di dunia dengan bangganya, tanpa rasa malu kita lakukan maksiat tersebut, tanpa rasa malu dosa yang kita lakukan tersebut, truk lang kubu kamalaya dapat. Tetap malaikat Roman diperintahkan kepada mayat tersebut. Tulis dan tulis. Mandang boleh kita yang anak tulis. Sehingga awal azab kepada si mayat ketika itu adalah bakwatenya geucuk, gesepot oleh malaikat Roman sehingga tak tulis dan tak tulis. Kabeh tak tulis ubina kebaikan yang pernah dia buat. Kabeh tak tulis ubina keburukan yang pernah dia buat. Kemudian gecok catatan tersebut gebungkuh, geikat, gegantung bak akwa gedanya. Maka inilah satu pendapat ketika dia gebangkit kelak. Gebangkit kelak nyan buku amalan catatan gedanya. Nyan, kan? Yang sebuah pendapat. Yang pendapat yang lain kan pada satu tempat gemede malaikat. Kemudian ketika kebangkit, didang-dang, terus malaikat dia aja buku amalan.
Sebahagian orang mengambil buku amalannya dengan cara neraka. Pada keju oleh malaikat nyempat buku amalan kata, "Kaco ini dengan cara Itulah orang-orang yang saadah. Itulah orang-orang yang baik. Itulah orang-orang yang taat kepada Allah. Itulah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Sabah golongan de rabikut tajo. Ujuk buku amalan rabikut tajo menjarawi karena rasa malaya le gedanyo. Ada dosa-dosa yang dia puput karena dalam catatan buku amalan gede yang leci yang bro yang cukup tidak ada yang sehingga gedanyo malaya tajuklah menjarawi. Itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya kelak. Maka oleh karena demikian gedanyo yang kagebi udip di Allah Subhanahu wa taala, yang kagebi akal sehat, na pikiran dalam ulai gedanyo, na hati di dalam tubuh gedanyo. Coba bayangkan, coba pikirkan, coba renungkan, apakah ada jaminan kita akan hidup sampai besok? Hana musidro pun yang mampu menjamin dirinya bahwa dia akan hidup besok. Jangankan untuk singgah hurau, kadang-kadang untuk tinggal tadong tanah jak sebuah langkah atut, hai tajamin ro denau dia. Untuk tanah tembaknya, hai tajamin bahwa kita akan hidup. Untuk tanah kubur taat, tanah kabar salat-salat yang gede kubah, tanah kabar puasa-puasa yang gede kubah, pun hana jaminan bahwa kita mampu melakukannya. Oleh karena demikian, marilah senantiasa kita yang bermuhasabah terawat. Tak bayangkan berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Allah gebi kedanyo anggota yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gebegot Allah Subhanahu wa taala kepegat budaya dalam bentuk yang cukup dan indah, kiban indah, sempurna dalam bentuk manusia, sehingga hino dalam kawan gedanya hana masidro urung pun yang hi urung badan-badan urung ule bui hana. Itu buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sempurna. Mina coba bayangkan, sidro urina, badan urina, tubuh urina, agi urina, ulebu, gendang cadar. Tak apa hidung lah bodoh cadar ya. Hidung dipakai dengan ulebu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia begitu sempurnanya, menjadi manusia yang sempurna. Maka bawa dengan legedanya baik lalu dengan dosa, baik lalu dengan sesuatu yang dapat membawa kita maksiat kepada Allah, baik lalu dengan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, baik dengan nikmatnya kita maksiat kepada Allah. Kenapa kau lagi nak bunuh? Belum ada satu jaminan pun kita akan diberi waktu oleh Allah untuk bertobat. Hana jaminan. Andai kata kita tahu kepada Allah dalam keadaan yang cukup dekat, alhamdulillah. Tapi coba bayangkan, tahu penuh dengan dosa. Lagi sidro anak mit yang merantau, ikut sidro anak bak ma ataupun bak ayah ma lu nak buat paspor ke? Kau kan ajaknya, hai lu ngejak ke dia belarat di, lu yang minta peng, ijaklah ipegah yang minta peng. Ijak mau bulan-bulan, yang ladung situn, yang ladung 2 tun, yang ladung 20 tun, yang ladung 60 tun, menurut kadar umur dia masing-masing, dajak. Kemudian wate kato wate yang model hidih dah hadih diminta pengiwolah dengan ringgit yang melimpah ruah. Truk keno iblo lampu sawit, iblo moto, iblo pulang, ibu rumah dan sebagainya. Senang ayah, senang mak. Tetapi urung-urung yang terus kedeh cuma hana yang minta bekal, iwen-wen, iputa-puta, ipoya-poya. Wadai truk kena telepon lom negeri peng mak lu nak sapu wadan. Bahkan dalam keadaan melabu iwo kena hana di bawah sapu api. Bekle dengan urung si mau dengan ngon malay dah lagi berempat. Katuk dawa tu kulit katuk wa malayaknya. Pak, halah dengan sibuk mereka.
Dengan WIA rasa malet. Nyanyi di donya. Bayangkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bekal. Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mulai dalam kubur dalam keadaan sidra wadu. Anak orang yang tukang pengon. Baik bekah cinta tat kepada katanya. Baik bekah sayang tat kepada katanya. Baik gaji tak buka rumah yang cukup raya. Baik gaji tak beli motor yang cukup lagak. Baik gaji tak jopeng yang cukup tak jai. Tapi golongna musidra orang pun yang itim ya pengon katanya buat yang dia mati hana. Dukna ka umur katanya masing-masing. Nak pernah tak baca apa media-media si A ila kita maulang kubu dengan si bulan karena cinta tak bah ke dalam musidra. Hana. Janji memang janji sehidup semati artinya hidup dan hidup mati. Itu sehidup semati, bukan semati-mati. Nah, orang nyanyi semati-mati. Tetap sehidup semati. Kamu mati, aku cari baru. Tetap benar. Maka untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, persiaplah bekal. Bekal yang pertama adalah ilmu. Ilmu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bagaimana menjalin hubungan dengan Allah. Karena dua perkara di kita dalam dunianya yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah dan bagaimana kita menjalin hubungan dengan manusia. Butuh ilmu. Bahkan butuh ilmu karena menjalin hubungan dengan Allah adalah dengan ibadah. Untuk melakukan ibadah butuh ilmu. Menjalin hubungan dengan manusia pun butuh ilmu. Karena apa kan? Karena kepegah dalam kitab akhlak sampai salah dia buat pilih ngon. Karena sebahagian generasi sekarang rusak gara-gara ngon. Salah bak mengon. Maka biu pilihlah ngon-ngon yang sesuai, yang tak mengon lagi danyo semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dengan tak mengon, makin tak mengon ngaji, makin jauh Allah Subhanahu wa taala. Moya tadu ilmu nak semayang. Ilmu tadu nak semayang. Bantu WA, print, raju. Bulan. Kemana kita? Jomblang. Dari pukul 8 ya jomblang udah minggu. Pukul 5 ada jomblang. Luhu kalewat. Anak semayang laju. Ada yang kira kan jatuh jejak. Jatuh. Pre tapi buat dia dulu. Hai tahu ajunya kerana menggrep sampai hatu masa. Betul-betul kita nak salah. Ya tak dengar aku. Bahkan faktor. Maka oleh karena demikian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ngonyo payah pilih, ngonyo payah seleksi, ngonyo hanya tak pilih barang kasau. Yang inang pun sama, yang agam sama. Menyengon ibakat buka aurat, bek mengon dengan urungnya. Menyengon ibakat hana semayang, bek mengon dengan urungnya. Menyengon pete-pete yang buka puasa ala WC. Ngon pete buka puasa ala utun. Ada ngang mi blau biju. Blau mi terbaik tengok. Kan itu ilipui pasal jadi. Pokoknya pemusapat ngon buka puasa. Yang bele model mengon lagi. Bahkan begitu banyak fitnah yang terjadi di permukaan bumi sekarang. Baik fitnah itu di alam nyata maupun fitnah itu di alam maya. Maka oleh karena demikian bek sampai ke dia releh, bek sampai ke dia hancur, bek sampai ke dia rusak, bek sampai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nyawahana dapuo bekal sapu-sapu. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hana amalan. Awai-awai pun di malim kedehi, taat kedehi, tasawuf kedehi, ibadatna tabe-tabe. Ada semayang bak masjid rawah hino. Berbuat ngangan pun kadaleh semayang masjid Pangkramat. Redan. Aliankah halo baik ino lo bak masjid Islamic Center. Padahal pun center betul kan anda. Mana? Pegang saja Islamic Center. Pak semayang orangnya ya. Ide abi, Pak, ide Islamic Center. Redan.
Bajalan dekat budak-budak ini. Bakal faktor teman. Maka ketika katanya mendenggubi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendenggubi umur dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendenggubi akal sehat dari Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah untuk mencari bekal, untuk tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lagi Allah juga likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'ata wa la yastaqdimun. Gedanyonyona ajal, gedanyonyona batas udip, gedanyonyona mati. Coba kalau gedanyo lang hanali yahli hoyah gedanyo kamati, gedanyo yang hanali mak homak gedanyo kamati, gedanyo yang hanali ne ho ne gedanyo kamati, gedanyo yang berkenangan tu homon gedanyo kamati. Yakinlah kita juga akan mati. Gedanya pun akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana mustahil yang wajib. Ketika Allah menjadikan gedanya udip, maka ni gedanya wajib mati. Hana pat lagi se. Maka bulululah amalan gedanya bubur. Oh malam tawid jaro. Sa dosa, dua dosa, le dosa. Lebok dosa. Wit pahala mah. Sa, dua, le, put, 5, 6, 7, 8, ikut 10. Alhamdulillah hari ini aku adalah orang yang beruntung. Dah hisap rawat, dah bilang rawat. Kan? Ya. Tiap-tiap orang dawit jara duk nala keburukan yang dia bubur, duk nala kebaikan yang dia bubur. Menyala kebaikan, alhamdulillah singgah kurangi keburukan. Baik singgah damah-damah kejahitan, singgah tengah damah kemaksiatan. Barasa anak jumlah nyapu pelungin angga gunung salah. Rusak keliling Aceh, retal motolong. Jadi hisaplah diri. Karena satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bibit long, ongka kepada menggede dalam urut, hanafa bantu de. Hana tobat dulu kecuali amalan roda yang pertama. Amalan roda yang pertama. Nah, amal hana baroda hisap diri. Ona long kaumu 65. Tapi na semayang, tapi na berpuasa. Nah, nomor 2 jamun hana remendang banyak-banyak remendang tekar di nak beli buruci ibu. Beribadah tanpa ilmu fahuwa mardud, maka akan kedula oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana kapuna danyo lagi ada jauh belang daya bantu go, lagi ada jauh belang tak tumpah, tetapi hanai bayun ko nyambang hana kapuna. Ketika beribadatkan dengan ilmu, maka fahuwa mardud akan kedula. Maka siapkan diri gedanyo. Maka dia kata yang dah jabut baik sekedar jabut benda berjewet tu punya tanggung jawab. Dah jabutkan sekedar bahawa kada dua. Tinggal cerita daripada mak-mak kata kebetulan na mi thabok sampai rumah dia hana jabut. Ke mak kata sidararan pak jabut. Jika debu hana jabut, betul hana pegahan dengan jabut. Sidararan pak jabut. Hana darah lu Malay besar kemaluan darah lu Malay ya. Dan yang le mak sinang yang anak terus apa aja abut. Oh anak lu ide bak balik alif titik malam aja hantar pipre. Padahal bro benar handset lagi nyong cedok. Itu ku faslun ejik ada apa yang lagu bang. Kerja ke mana orang dah? Oh, tunggu cuma dah di darahnya. Mumpung dah nak turun mereka. Lalu yang musik. Ijak buat mendang rupanya. Hana tanggung jawab untuk ngajut ini. Orang sini dia apa enggak? Apa orang? Alhamdulillah ada long ngajak buat. Tenang deh. Saya kira ke bimbing pre. Bapaklah saya ke bawah. Pengumuman. Anak long ngajak buat. Padahal anak gedok ngajak buat. Dua tak pun dan jual.
Oh, gubernur dengung dengar pitan sago dengut lah sago. Oh, ulang tahu benda. Oh, ada yang bangun. Alah capek aku. Capek aku Macam boleh laura dari terus bawa dia merno capek aku. Kamu gimana hari ini? Ada mau enggak? Aku capek. Hana hinola bangalojo, dia kudih dah bangandaya. Hana lah bangandaya, ulo dah tipak bola. Ban apai BO bab darah wabah bari lagi bari yang dia dua dulu itu membuktikan yang bahwa kita walaupun kata jabut tetapi belum mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebegalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan," kata Rasulullah, "yufaqihu fid din." Orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya akan lebih mufhum tentang fikih. Beda yang kalau mufhum, jalan kadaja, jalan kebaikan kadaja, kata tim hadir pada tempat dulu. Tetapi sabote budacok beruh dalam golongan sebagaimana kata Rasulullah, orang-orang yang sudah dikehendaki baik oleh Allah buruk dalam orang yang kagugolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tabur guna tanggung jawab. Gutanyo santrinya ke lagi siswa. Siswa lah dua buku lah sajud dong lena orang 1 2 3 pi dalam ini. Habis masalah. Lah le buku lah dua nak pakai ele. Tetapi menyebut mulai abada pun dah pakai untuk dapat Quran, abada pun dah pakai untuk dapat kitab. Dari zaman raf'on baris di hadapan, dari fannaul awalu, dari al-kalamu huwal lafdu, yang mandum-mandum dah pakai dari pun dapat sampai ke dapat kitab yang paling raya mandum dah pakai. Itulah kelebihan daripada ilmu agama. Maka oleh karena demikian, Ramadan kubih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala si ada kepada kedanya. Ramadan kubih wade kepada kedanya. Ramadan but-but kedanya. Yang agam-agam mantang but-but, yang inang-inang mantang but-but, walaupun si dua-dua yang kajut nan itu, tetapi ramai yang gelom jut nan itu, gelom layak nan itu, maka ketika itu pergunakanlah waktu butoy-butoy untuk nomor no, kan sekedar dia adu balik, tetapi bujur dan bujur. Itulah tanggung jawab kita seorang santri, bahwa kita mampu mengaplikasikan setiap apa yang kita pelajari untuk diri kita dan untuk orang lain. Lebih-lebih adalah untuk membuat kebanggaan urunsi kita nyawa. Baik sampai mana ayah kita yang berkhabar apa jaga tanya lu ngajak bud. Long beres dia jaga pakai, saya pakai cadar. Barangkali lu boleh weh. Nyu kena cadar-cadar berehan lu. Padahal cuma kadar tumpuk urang cung balik mandel. Maka marilah evaluasi diri, buat muhasabah diri. Dugna kadabut, dugna kajut, golong kajut, tamah bujut, cara bujut, mulang, mafai dan sebagainya. Juga itu sebagai bekal untuk kita kembali kepada Allah. Ban kajut dabut, kata doa kiban cara beribadah, kata doa kiban cara untuk menyembah Allah, kata doa kiban cara menjadi seorang penjual dan pembeli yang baik. Maka dengan ilmu agamanya mandum-mandum, udep gedanya ulang donyanya tidak terlepas dengan agama. Hana terlepas pat rangka pat mandum. Apakah kita berada di kantor, ataukah kita berada di bank, ataukah kita berada di gate, ataukah kita berada di laut, maka kita tidak akan pernah terlepas dengan agama. Pukul kedua seorang siswa, pukul kedua seorang mahasiswa, pukul kedua seorang guru,
apakah kita seorang pejabat dan sebagainya, tidak pernah terlepas dengan ilmu agama. Maka oleh karena demikian sekeduk lu himbau kepada anak-anak memandung bahwa persiapkan diri dari sekarang. Guna tanggung jawab gedro waduh. Bermalih gedro waduh. Hidung kasih tu didengar. Hidung kadua tu lu jabut. Hidung kali tu lu jabut. Hidung kalau hibulan. Beduk nanjut dengan truk tabut. Merasa bahwa kita telah mampu. Orang-orang yang buat matan takrib, bejut matan takribnya. Orang-orang yang kabut bajuri, bejut bajurinya. Orang-orang yang matan buat damon, bejut damonnya. Artinya apa? Setiap yang kita yang buatnya adalah gedanya bejut. Maka mudah-mudahan ketika kita bisa, kita adalah sebagai generasi generasi orang-orang yang akan senantiasa menegakkan syariat Islam. Itu juga sebagai bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kubu ipreh kitanyo, mungkar wa nangkir ipreh kitanyo. Ingat bahwa malaikat Zabaniyah ipreh kitanyo. Ingat, maka oleh karena demikian, baik sampai tok dalam kubu kitanyo hanangan tuh mengsapu api. Idunya si jaingan tuh, si rame, hoyan dajangan, isajung belum. Baik sampai ketika kata Allah Subhanahu wa taala dari lam kubu dunia fidrawat. Kemudian kebangkit dunia fidrawat. Guna pedamang hana gedoh pedamang hanangon. Kelompok-kelompok Rasulullah ke pedamang dalam surga. Kelompok-kelompok yang mengikuti para ulama pedamang dalam surga. Kelompok-kelompok yang memperjuangkan Islam dalam surga. Kita yang hanangon bawa wet kapam lan neraka kana. Maka oleh karena demikian mari sama-sama lagi kita tapi untuk dapat siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gedanyonyo mandu-mandu urung-urung yang sabi-sabi na bekal untuk tawa Allah. Maka inilah mudah-mudahan bermanfaat. Kita doa kepada Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh kerabat keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sadarkanlah diri kami atas setiap dosa yang tiap hari kami lakukan. Karena kami yakin bahwa satu saat kami akan kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa kuburmu itu begitu sempit. Kuburmu itu begitu gelap. Tidak akan ada satupun yang akan menemani kami kecuali amal kami sendiri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mulai detik ini ya Allah, kuatkanlah kami, berilah kekuatan kepada kami untuk mampu mencari bekal untuk kembali kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.